Bab 2722. Merampas pedang. Ada drama. Shiro menyeringai, dan pada saat ini, sebuah mutasi menonjol, dan tangan hitam legam itu tiba-tiba menghilang di tempatnya. Detik berikutnya, pedang telah datang ke atas kepala Shiro, dan itu dimasukkan langsung ke kepala Shiro. Di samping Shiro, Yana meraih Shiro dan melemparkan pukulan. Bang! Dengan suara ledakan, Yana dan Shiro langsung jatuh ke bawah. Tangan hitam itu kembali menikam Shiro dan Yana. Di sisi lain, melihat adegan ini, Irene An langsung melepaskan pendekar pedang Chang, berbalik tajam, dan muncul di atas Yana dan Shiro. Irene An membalikkan tangannya sedikit, dan menikam tombak ke langit. Tombak dan pedang bersentuhan. Bang! Irene An, bersama Yana dan Shiro, langsung jatuh ribuan kaki di bawah, dan senjata Zange di tangan Irene An langsung retak, dan terdengar suara tombak yang melengking. Pedang itu tidak berhenti, masih terus mengejar. Pada saat ini, teriakan pedang tiba-tiba terdengar dari samping, dan tak lama kemudian, cahaya pedang berwarna merah darah menebas. Pedang itu berhenti sebentar, lalu berbalik dan menebas. Jelek. Cahaya pedang merah darah itu langsung hancur. Tidak jauh, warrior yang berbalik dan menebas dengan pedang, dan tinju hitam baru saja datang kepadanya. Pukulan keras lainnya. Bang! Tangan dan pedang warrior yang bergetar hebat, dan segera, dia langsung terlempar ke belakang 1000 kaki, dan ada darah di sudut mulutnya. Kali ini alih-alih menembak, dia datang ke Irene An, Yana dan Shiro. Dia dan Irene An memblokir Yana dan Shiro, tepatnya Yana, karena Shiro sudah dilempar masuk ke pagoda Hongmeng. Di seberang Irene An dan warrior yang dan Yana, itu adalah sepasang tangan. Bukan satu, tapi sepasang, salah satunya memegang pedang hitam. Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh, Yana, kamu memukul tangan tanpa pedang itu, oke. Yana mengangguk, oke. Suara itu terdengar, dia sudah bergegas keluar, kekuatan fisik yang perkasa merobek segalanya. Pada saat Yana menembak, warrior yang dan Irene An menembak pada saat yang sama, tetapi tujuan mereka hanya tangan yang menggunakan pedang. Alasan mengapa warrior yang membiarkan Yana menghadapi tangan tanpa pedang sendirian adalah karena dengan pertahanan fisik Yana, tangan tanpa pedang tidak berdaya terhadap Yana, itu paling aman. Dan tangan dengan pedang benar-benar dapat menghancurkan pertahanan Yana. Dia tidak berani membiarkan Yana menghadapi pedang hitam itu. Seperti yang diharapkan warrior yang, Yana tidak berada di atas angin dalam menghadapi tangan itu, tetapi tangan itu tidak berdaya juga terhadap Yana. Namun, warrior yang dan Irene An menghadapi beberapa masalah. Bahkan jika keduanya bergabung, menghadap tangan hitam, mereka tampak sedikit mengenaskan, karena pedangnya sangat tajam. Hampir memotong semuanya. Di dunia ini, takutnya hanya pedang fana dan pedang menjalani kebenaran yang bisa bersaing dengan pedang ini. Bang! Pada saat ini, senjata Zange di tangan Irene An hancur berkeping-keping, tersebar di seluruh langit, dan pada saat yang sama, Irene An terguncang lebih dari 1000 kaki. Di lengannya, ada bekas pedang panjang. Dilukai oleh pedang pemakaman maut. Tangan hitam itu tidak mampu membunuh Irene An biarpun berhasil melukainya karena warrior yang menghadangnya. Warrior yang sedang memegang leluhur pedang di tangannya, ia tidak berani membiarkan leluhur pedang bertarung dengan pedang hitam, karena pedang pemakaman maut terlalu tajam, bahkan leluhur pedang tidak bisa menanganinya sama sekali. Justru karena inilah dia dan Irene An berada pada posisi yang tidak menguntungkan di mana-mana dan ditekan sampai mati. Menyingkir. Pada saat ini, suara Irene An tiba-tiba terdengar di lapangan. Warrior yang tidak ragu-ragu sama sekali, sosoknya melintas,
dan dia melayang 100 kaki ke samping, dan pada saat ini, sebuah bayangan langsung bergegas ke tangan hitam itu. Bang! Di kejauhan, sebuah ledakan terdengar, dan tangan serta pedang itu langsung terguncang ke belakang. Warrior yang tertegun, dia menatap Irenean. Pada saat ini, mata Irenean perlahan tertutup, dan ada aura aneh di sekelilingnya. Mata warrior yang sedikit menyipit, Irenean saat ini membuatnya merasa sedikit aneh. Mementaskan seni bela diri. Saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari tempat hitam di kejauhan. Aku tidak menyangka bahwa kamu adalah keturunan pedang tak bernama itu, tidak heran. Pada saat ini, Irenean tiba-tiba menghilang di tempat, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan tangan hitam. Perlahan-lahan dia mengangkat tangannya, dan kemudian mulai menggerakkannya, dan untuk sesaat, di sekitar tangan hitam, Irene yang tak terhitung jumlahnya muncul. Bang-bang. Dalam sekejap, ledakan terdengar terus-menerus, dan kemudian tangan hitam itu terus mundur ke belakang. Menekan. Pada saat ini, Irenean langsung menekan tangan hitam itu. Tapi ekspresi warrior yang berangsur-angsur bermartabat. Tangan itu mundur tetapi tidak kacau, tampaknya ditekan, tetapi tidak. Tapi kali ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk campur tangan. Segera, tangan hitam itu mundur 100 kaki jauhnya, dan tiba-tiba berhenti. Detik berikutnya, pedang diputar perlahan, dan dalam sekejap, pusaran pusat energi cahaya pedang tiba-tiba terombang-ambing. Cici-cici. Di sekeliling, tubuh klon jelmaan Irenean retak sedikit demi sedikit. Di sisi lain, warrior yang membuat langkah tegas. Warrior yang menebas langsung pusaran pusat energi cahaya pedang aneh itu dengan pedangnya. Bang! Ruang tiba-tiba bergetar, dan segera, dua sosok mundur dengan keras. Itu Irenean dan warrior yang bang! Keduanya berhenti bersamaan, dan pada saat ini, cahaya pedang telah mendatangi mereka. Irenean hendak menembak, namun warrior yang menariknya ke belakang. Pada saat ini, Irenean terluka parah. Tanpa senjata Zange, dia tidak bisa menghentikan cahaya pedang ini. Sudut mulut warrior yang ganas, tiba-tiba, dia menghilang di tempat, dan segera, cahaya pedang berwarna merah darah melintas di lapangan. Jelek. Potongan pedang cahaya merah darah ini langsung memotong potongan cahaya pedang hitam, tapi segera, warrior yang melihat pedang hitam itu, warrior yang tidak mundur, tetapi bergerak maju, dan segera, dia semakin mendekati pedang hitam itu dan kecepatan pedang pemakaman maut tiba-tiba meningkat tajam. Pupil warrior yang tiba-tiba menyusut, detik berikutnya, dia menyimpan pedangnya, pada saat yang sama, tangannya disilang kemudian dia menghadap ke depan. Skyline. Di atas lengan warrior yang, Skyline muncul kembali. Saat Skyline muncul, darah di tubuh warrior yang segera berkumpul menuju Skyline. Dengan darahnya mengalir masuk, Skyline langsung meledak menjadi nyala api merah darah yang menyilaukan. Dan pada saat ini, warrior yang langsung menuju pedang hitam. Bang! Ledakan yang menghancurkan langit tiba-tiba bergema di lapangan, dan segera, pedang hitam itu terbang terbalik. Namun, Skyline di atas lengan warrior yang terbelah langsung pada saat ini. Skyline tidak hanya retak, tetapi lengannya juga retak, dan darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Namun warrior yang tidak mempedulikan hal itu. Saat pedang hitam itu terbang, warrior yang tiba-tiba meraih pedang pemakaman maut. Dengan cengkeraman ini, pedang hitam itu bergetar hebat dalam sekejap, dan pada saat yang sama, tangan warrior yang langsung dipotong oleh pedang energi yang berasal dari pedang pemakaman maut. Warrior yang terlihat mengerikan, dia melemparkan pedang pemakaman maut itu ke pagoda Hongmeng. Pada saat yang sama,
warrior yang menoleh dengan tajam dan meraung, "Yana." Begitu suaranya jatuh, di depannya, tinju hitam pekat menghantam langsung ke arahnya. Warrior yang mengangkat tangan kirinya untuk menghadang. Bang! Seluruh tubuh warrior yang terbang dalam sekejap. Di sisi lain, Yana mengerti, dia mengabaikan tangan di depannya, dan kemudian dia kembali ke pagoda Hongmeng. Di lapangan, setelah warrior yang terbang, Irenean dengan cepat bergegas menuju tangan hitam, dan tangan itu terpaksa berhenti untuk berurusan dengan Irenean. Dan di dalam pagoda Hongmeng, dengan kedatangan pedang hitam, seluruh pagoda Hongmeng langsung mendidih. Bahaya! Dalam kehampaan, pedang hitam melayang dengan tenang di udara pada awalnya, tetapi segera, itu bergetar hebat, dan dalam sekejap, seluruh ujung langit menjadi ilusi. Pada saat ini, cahaya keemasan terang tiba-tiba menyelimuti pedang pemakaman maut ini. Tepatnya pagoda Hongmeng itu. Namun, cahaya keemasan yang dilepaskan oleh pagoda Hongmeng menyelubungi pedang itu tapi langsung dihancurkan olehnya. Tidak jauh dari sana, cakar kecil Shiro melambai dengan cepat, dan energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju pedang pemakaman maut. Namun, kekuatan mematikan pedang ini terlalu besar. Energi spiritual yang dikumpulkan oleh Shiro dihancurkan dengan bersih. Melihat adegan ini, Shiro berkedip, lalu melambaikan cakar kecilnya, dan segera, di depannya, 3 pedang muncul. Pedang Valen. Cakar kecil Shiro digabungkan, dan ketiga pedang itu langsung digabungkan. Shiro mengayunkan cakar kecilnya, dan pedang Valen terbang keluar, dan pada saat ini, pedang pemakaman maut bergetar hebat, dan kemudian berubah menjadi cahaya pedang dan menebas ke arah pedang Valen yang diayunkan Shiro. Bang! Pedang Valen langsung diterbangkan, dan pada saat yang sama, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di pedang Valen. Retak! Melihat adegan ini, Shiro mengerjak, dia melihat pedang pemakaman maut di kejauhan, dan mengangkat cakarnya. Itu artinya, kamu luar biasa. Pada saat ini, pedang pemakaman maut itu menebas langsung ke arah Shiro. Rupanya, telah diketahui bahwa Shiro adalah pelakunya yang sebenarnya. Pada saat ini, Yana muncul di samping Shiro. Kemudian pedang pemakaman maut berhenti, jelas dia sedikit takut pada Yana. Kaki kecil Shiro menunjuk pedang pemakaman maut dan mulai melambai. Yang dia maksud adalah agar Yana mengambil pedang biar dia bisa menyentuhnya. Selama dia menyentuhnya, pedang itu berakhir. Yana merenung sedikit, lalu mengangguk, dan kemudian dia menyerang ke arah pedang. Dia sangat menyadari kemampuan Shiro, bahkan pedang sekuat apapun juga tidak tahan dengan kemampuannya menghancurkan jiwa. Bahkan pedang menjalani kebenaran juga. Setelah Yana bergegas maju, Shiro menggosok cakarnya, wajahnya penuh kegembiraan, dilihat dari penampilannya, pedang itu sudah menjadi milik Shiro. Apapun yang dia lihat, selama dia menginginkannya, akan menjadi miliknya. Selalu begitu hebat, tidak pernah gagal. Inilah Shiro. Di luar, warrior yang dan Irenean menderita. Saat pedang pemakaman maut dikirim ke pagoda Hongmeng oleh warrior yang, tangan hitam itu tiba-tiba berhenti. Perlahan-lahan, kedua tangan itu tiba-tiba berkumpul, dan tak lama kemudian, sebuah bayangan ilusi tiba-tiba muncul di antara kedua tangan itu. Tubuh utama. Mata warrior yang sedikit menyipit, dan tangan kanannya menggenggam pedang leluhur di tangannya. Bersambung.